Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan telah mengeluarkan peraturan terkait pemberian THR dan gaji 13 tahun 2023. Kabarnya sejumlah bonus tersebut akan mulai dicairkan pada 4 April 2023. Lantas apakah tenaga honorer juga berhak mendapatkan THR 2023 yang akan segera dicairkan menjelang datangnya Hari Raya Idul Fitri ini? Halo sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan Sugimin Channel. Kali ini admin menginformasikan terkait apakah tenaga honorer baru berhak menerima THR dan gaji 13 tahun 2023, Sri Mulyani jawab begini. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya, biar sahabat tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Langsung ke informasinya. Ayobandung.com, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan telah mengeluarkan peraturan terkait pemberian THR dan gaji 13 tahun 2023. Kabarnya sejumlah bonus tersebut akan mulai dicairkan pada 4 April 2023. Lantas apakah tenaga honorer juga berhak mendapatkan THR 2023 yang akan segera dicairkan menjelang datangnya Hari Raya Idul Fitri ini? Jika berkaca pada tahun lalu tenaga honorer juga akan mendapatkan bagian, namun apakah tahun 2023 akan kembali memperoleh di tengah isu akan dihapusnya tenaga non-ASN pada November 2023. Pada siaran pers Menpan RB beberapa lalu terkait pemberian THR dan gaji 13 tidak menyebutkan mengenai pemberian THR 2023 kepada tenaga honorer. Menpan RB hanya menyebutkan penerima THR 2023 adalah ASN yaitu PNS, PPPK, TNI, Polri dan pensiunan dan para penerima tunjangan. Namun dalam PMK nomor 39 tahun 2023 menyebutkan bahwa pemberian THR bagi pegawai non-ASN bisa dilakukan asalkan harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Pada pasal 3 ayat 3 huruf I telah disebutkan bahwa THR juga berhak diterima oleh pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah, lembaga non-struktural serta instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Blue. Selain itu, tenaga honorer pada instansi pemerintah seperti lembaga penyiaran publik dan perguruan tinggi negeri baru yang telah diatur dalam PP nomor 10 tahun 2016 terkait dosen dan tenaga pendidik di PTN baru. Pada pasal 4 peraturan Menkeu juga telah ditentukan terkait persyaratan tenaga honorer yang dimaksud pada pasal 3 ayat 3 huruf I. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer agar bisa menerima THR pada tahun 2023 ini adalah sebagai berikut. Satu, warga negara Indonesia asli. 2. Saat peraturan pemerintah mengenai pemberian THR dan gaji 13 tenaga honorer tersebut telah melaksanakan tugas pokok organisasi selama 1 tahun sejak pengangkatannya. 3. Pendanaan belanja pegawainya bersumber dari APBN. 4. Diangkat oleh pejabat berwenang dan sudah menandatangani kesepakatan kerja berdasarkan peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku.
Untuk tenaga honorer yang belum bisa memenuhi persyaratan poin 1 atau tenaga honorer baru bisa menerima THR dan gaji 13 dengan syarat sebagai berikut. 1. Telah menandatangani kesepakatan kerja dengan pejabat berwenang yang memiliki kewenangan berdasarkan perundang-undangan dan dalam kesepakatan kerja tersebut tenaga honorer dinyatakan berhak menerima THR dan gaji 13. 2. Telah ditetapkan sebagai penerima THR dan gaji 13 oleh PPK dalam SK pengangkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara untuk tenaga honorer yang bertugas pada lembaga non-struktural akan diberikan THR dan gaji 13 yang besarannya sesuai dengan lampiran PMK nomor 39 tahun 2023. Nah, begitulah informasi terbaru dari admin. Semoga informasi yang admin bagikan berguna bagi sahabat semua. Cukup sekian dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.